Haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa Muhammad bin Bashar lafdhu li bin al-Musanna tek hadis di bawah ini adalah punyanya Ibnu Musanna. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Abdillah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi gubbatin nahwan min arba'ina rajulan. Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, kami bersama sahabat-sahabat lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam sebuah kubah nahwan. Kami kurang lebih, nahwan itu kurang lebih ya 40 orang. Faqala tarduna an takunu rubu'a ahlil jannati. Lalu kata Rasulullah, apakah kalian tidak rela, tidak ikhlas, tidak legowo kalian semua kalau jumlah kalian adalah 1/4 penghuni surga? Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, qulna na'am ya ridha, saya ikhlas Rasulullah. Faqala atarduna an takunu thuluts ahlil jannati. Kata Rasulullah, apakah kalian ridha kalau kalian jumlahnya adalah 1/3, adalah 1/3 penghuni surga? Faqulna na'am, lalu kami menjawab ya Rasulullah, kami ridha. Faqala walladzi nafsi biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Kata Rasulullah, demi Tuhan yang diriku ada di kekuasaannya, sesungguhnya aku sungguh berharap semoga kalian semua adalah separuh penghuni surga. Wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun mutmainnat muslimatun wa antum fi ahli syirki illa kasyaratil bayda'i fi jildit thawril aswadi aw syarati sauda'i fi jildit thawril ahmari. Demikian itu adalah karena surga itu tidak akan masuk ke surga kecuali seseorang yang Islam. Dan tidaklah kalian semua dibanding dengan orang-orang musyrik, dengan orang kafir, itu tiada lain kecuali bagaikan satu rambut putih di kulitnya sapi jantan yang hitam. Sapi jantan banteng ya, sapi hutan. Atau bagaikan satu rambut hitam di kulitnya sapi yang merah. Qala wa haddatsana Muhammad bin Ubaidillah bin Numair qala haddatsana abi bapaknya Muhammad adalah Abdullah ya. Qala haddatsana, kata Abdullah, haddatsana Malikun wa ibnu Mighwalin an Abi Sa'qa an Amr bin Maimun an Abdillah ya qala dari Abdullah qala, kata Abdullah, khatabana Rasulullah berceramah kepada kita. Fa asnada dhahrahu ila qubati adamin. Lalu Rasulullah menyandarkan punggungnya ke kubah kulit. Faqala, kata Rasulullah, ala la yadkhul jannata illa nafsun muslimatun. Ala, perhatian, tidak akan masuk ke surga kecuali jiwa yang Islam, kecuali seseorang yang Islam. Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, apakah saya sudah sampaikan risalah? Istifham takrir berarti saya sudah sampaikan risalah, tugas-tugas kerasulan. Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah. Atuhibbuna annakum rubbu ahlil jannati, apakah kalian suka, apakah kalian senang kalau kalian semua itu adalah 1/4 jumlah ahli surga? Faqulna na'am ya Rasulullah, lalu kami menjawab ya Rasulullah. Faqala atuhibbuna an takunu thuluts ahlil jannati. Lalu Rasulullah berkata, apakah kalian senang kalau kalian semua itu adalah 1/3 dari penghuni surga? Qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat menjawab ya Rasulullah. Qala inni la arju an takunu syadra ahlil jannati ma antum fi siwakum minal umami illa kasyaratil sauda'i fi thawril abyadi aw kasyaratil bayda'i fi thawril aswadi. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya berharap agar kalian semua adalah separuh dari penghuni surga. Tidaklah kalian semua dibanding dengan
selain kalian dari umat-umat yang lain yang kafir-kafir, bukan penghuni surga ya, yang kafir-kafir, orang Islam dibanding dengan yang kafir adalah bagaikan satu rambut hitam yang ada di sapi putih. Jadi hanya tidak sekitar 1% dari 1% atau 0,1% atau sedikit sekali dengan dibanding dengan orang yang kafir ya, yang separuh tadi itu yang penghuni surga bukan yang kafir, umat yang lain tapi yang Islam, yang bakaikan rambut atau rambut ini putih di sapi hitam itu dibanding dengan yang kafir. Ke syarahnya ya. Babu bayani kauni ahlil jannati ummati nisfa ahlil jannati. Qala Muslimun haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abu al-Ahwasi an Abi Ishaq an Amr bin Maimun Abdullah hadzal isnad kulluhu kufiyunah. Sanad ini dari Hannad, kemudian Abu al-Ahwas, Abu Ishaq, Amr bin Maimun, Abdullah bin Mas'ud, itu semuanya adalah orang-orang Kufah semua. Adalah penduduk Kufah semua. Wa semua Abil Ahwasi Salam bin Sulaimin. Nama Abil Ahwas, sebab Abil Ahwas itu kunyah ya, namanya adalah Salam bin Sulaim. Wa Abu Ishaq wa Subaiyuh. Abu Ishaq itu adalah Abu Ishaq yang bersuku Subai'i. Wa ismuhu Amr bin Abdullah. Nama Abu Ishaq adalah Amr bin Abdullah. Abu Ishaq adalah kunyah. Wa Abdullah wa Ibnu Mas'udin. Yang dimaksud Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Qauluhu kasyaratil bayda'i fi thawrin aswadah au kasyaratin sauda'a fi thawrin abyadha. Hadza syakkun minar rawi. Di kata-kata au kasyaratin itu keraguan dari yang meriwayatkan, agak lupa, bukan kata-kata Rasulullah. Rasulullah ada au-nya tidak. Apakah Rasulullah ngomong begitu? Apakah kasyaratin itu perawi yang ragu, bukan Rasulullah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam haddatsana Muhammad bin Abdullah ibnu Numairin qala haddatsana Abi haddatsana Malikun wa huwa ibnu Miwalin an Abi Ishaq an Amr bin Maimunin an Abdullah dal isnadu kulluhu kufiyunah. Sanad ini semuanya adalah orang-orang Kufah. Qauluhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama tardun an takunu rubu'al jannati qala fakabbarna thumma qala ama tardun an takunu sulus ahli jannati fakabbarna thumma qala inni la arju an takunu syadr ahli jannati amma takbiruhum fali sururihim bihadhil bisyaratil azimah. Adapun para sahabat itu bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah alasannya karena mereka riang gembira karena mendapatkan kabar gembira yang agung itu. Jadi mereka bertakbir. Jadi takbir itu tidak harus berperang. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam rubu'al jannati thumma thulutsu al jannati thumma asyadru wa lam yaqul awalan syadra ahli jannati fa li faidatin wa hasanatin. Adapun kata-kata Rasulullah yang pertama mengatakan 1/4 penghuni surga, kemudian 1/3 penghuni surga, kemudian separuh ahli surga, tidak dari awal-awal tidak langsung separuh ahli surga. Kenapa kok dicicil, diangsur seperti itu? Ialah karena ada faedah yang bagus. Ada faedah yang bagus, wa ya anna dzalika awqa'u fi nufusihim wa ablagu fi ikramihim fa inna i'dha'al insani marratan ba'da ukhra dalilun 'alal i'tina'i bihi wa dawami mulahadatihim. Apa faedahnya? Kok diangsur-angsur sedikit demi sedikit oleh Rasulullah? Ialah diangsur sedikit demi sedikit itu lebih mengena, lebih masuk ke dalam hati. Kalau dicicil sedikit demi sedikit itu, dan lebih sungguh-sungguh di dalam memuliakan para sahabat atau para muslimin. Sebab apa? Sebab memberi seseorang sekali, dua kali, jadi berkali-kali itu menunjukkan bahwa ada perhatian kepada orang yang diberi itu. Dan
selalu memperhatikan, selalu melirik, selalu memperhatikan orang yang diberi itu. Wa fihi faidatun ukhra wa hiya taqriruhu al-bisyarata marratan ba'da ukhra. Dan di hadis itu Rasulullah sedikit demi sedikit itu ada faedah lain. Apa faedah lain itu? Ialah Rasulullah mengulang-ulang kabar gembiranya kali demi kali. Setelah kali pertama, kali kedua. Wa bihi aidan hamluhum ala tajdidi syukrillahi ta'ala wa takbirihi wa hamdihi ala kasrati ni'amihim. Di dalam hadis ini juga mendorong para sahabat untuk memperbaharui syukurnya kepada Allah dan mengagungkan Allah dan memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang banyak. Allah alam. Qauluhu tsumma innahu waqa'a fi hadzal hadits syadru ahlil jannati. Afiratil ukhra nisfu ahlil jannati. Aqad sabata fil haditsil akhari anna ahlal jannati isyruna wa mi'atu saffin hadzal ummatu minha salasuna saffan. Kemudian di hadis ini yang terjadi adalah separuh ahli surga. Orang Islam adalah separuh ahli surga. Di riwayat yang lain pakai nisfu, bukan syadruh. Sanisfu ahli jannah. Sementara ada hadis yang lain sudah positif sahihnya bahwa penghuni surga itu jumlahnya adalah 120 baris. Di mana 120 baris itu yang umat Islam itu adalah 80 baris. 80 baris dibanding dengan 120 berarti 2/3. 2/3 katanya separuh. Ini kok 2/3. Fa hadza dalilun ala annahum yakunu sulusai ahli jannati. Nah, hadis yang terakhir ini menunjukkan bahwa umat Islam itu adalah 2/3 penghuni surga. Jadi lebih dari separuh, 2/3 penghuni surga. Fayakunu akhbar awalan bihadits syadri, tsumma tafaddalallahu subhanahu bil mazidi bil ziyadati fa alama bihadits sufufi ba akhbara bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika. Jadi pertama-tama Rasulullah memang memberitakan bahwa umat Islam separuh ahli surga. Kemudian Allah memberi anugerah lain, Allah memberi karunia lain dengan ditambahkan umat Islam itu sebagai penghuni surga. Kemudian Rasulullah beritahu lagi bahwa ada hadis itu 120 baris itu. Lalu Rasulullah memberitakan itu setelah ada anugerah tambahan dari Allah itu. Walihadza nadhairu katsiratun fil hadits ma'rufatun ka hadits al jama'atu tafdulu salatal munfaridi bi 27 darajatan wa bi 25 darajatan ala hadat ta'wilati fihi. Sejenis ini sepertiga, kemudian seperempat, sepertiga, terus separuh, terus kok ada 2/3. Kok ada 2/3? Itu banyak. Contoh-contoh seperti itu, hadis sejenis itu banyak. Di hadis yang terkenal seperti hadis yang berbunyi bahwa sholat berjamaah itu mengalahkan sholat sendirian dengan selisih derajat 27 derajat. Kemudian ada hadis lagi selisihnya adalah 25 derajat. Ya maksudnya artinya 25 itu pertama-tama, kemudian ditambah oleh Allah menjadi 27 derajat. Itu ini adalah mengikuti salah satu takwilan hadis ini. Wa sa'iti taqdiruhu fi maudhihi in wasalnahu insyaallah. Dan penetapan takwil itu akan diterangkan di tempatnya nanti di sholat berjamaah kalau memang saya sampai ke sana, artinya dipanjangkan umur oleh Allah bisa mensyarahi bab itu insyaallah. Qauluhu la yadkhulul jannata
la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Hadza nassun sarihun fi anna man mata 'alal kufri la yadkhulul jannata aslan. Kata-kata ini adalah ketegasan, adalah nas yang tegas bahwa sesungguhnya orang yang mati dengan status kafir itu tidak akan masuk surga sama sekali. Wa nasu ala umumihi bi ijma'il muslimina. Nas ini dimutlakan, harus disesuaikan dengan mutlaknya. Jadi tidak ada catatan walaupun kafir, kalau baik hati, kalau banyak sedekahnya maka masuk surga, tidak ada. Yang penting kafir bagaimanapun baiknya, bagaimanapun besar jasanya, tetap matinya dia pasti masuk neraka. Itu kesepakatan para ulama muslimin. Qalu Allahumma balligh ahl ballaghtu Allahumma ashhad. Ma'nahu anna tabligha wajibun wa qad ballaghtu fashhad li. Pengertian Allahumma hal ballaghtu itu adalah bahwa menyampaikan tugas risalah itu wajib hukumnya kepada saya oleh kata Rasulullah. Dan saya sudah sampaikan risalah itu dari Allah, saya sampaikan. Maka saksikanlah ya Allah bahwa saya sudah menyampaikan risalah itu.